Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang konsep keperawatan menurut Virginia Henderson. Perkenalkan, saya Izra Afiani dengan NIM 224131063. Dan saya Wahyu Rizky Nur Aziza dengan NIM 2024 13088. Dan saya Ardela Pravendari, NIM saya 2014 13058. Dan saya Iksan Budi Laksono dengan NIM 2024 13094. Virginia Henderson lahir di Kansas City, Missouri pada 1897. Sebagai tokoh keperawatan, beliau banyak menulis. Berbagai tulisan yang berupa surat ataupun buku diterbitkan. Melalui buku teks yang ia tulis, Virginia Henderson menyuarakan pula jati diri profesi keperawatan pada dunia, baik pada masyarakat umum, profesi kesehatan lain, bahkan pada perawat atau calon perawat itu sendiri. Tentu hal itu sangatlah berkaitan dengan isi definisi keperawatan yang yang dideskripsikannya berkali-kali untuk menjelaskan fungsi perawat. Model konsep keperawatan Virginia Henderson. Yang pertama, authoritarian dan struktur hierarki di rumah sakit. Yang kedua, sering terdapat fokus satu pihak, yaitu pada penyembuhan gangguan fungsi fisik semata. Yang ketiga, fakta bahwa mempertahankan kontak pribadi dengan pasien merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan pada masa itu. Yang keempat, adanya keanekaragaman pengalaman yang ia miliki selama karir keperawatan di Amerika Serikat di berbagai bidang layanan kesehatan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang selanjutnya adalah prinsip dasar model keperawatan menurut Henderson. Yang pertama, fungsi unik perawat. Yang kedua, upaya pasien ke arah kemandirian. Yang ketiga, asuhan keperawatan berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Dan keempat, perencanaan yang akan diberikan. Selanjutnya adalah hubungan modal dengan paradigma. Yang pertama adalah manusia, individu sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jiwa dan raga adalah satu kesatuan. Lebih lanjut lagi, individu dan keluarganya dipandang sebagai unit tunggal. Setiap manusia harus berupaya untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis dan emosional. Yang kedua, lingkungan. Henderson mendefinisikan lingkungan sebagai seluruh faktor eksternal dan kondisi yang memengaruhi kebutuhan dan perkembangan manusia. Yang ketiga, sehat dan sakit. Sehat adalah kualitas hidup tertentu yang oleh Henderson dihubungkan dengan kemandirian. Karakteristik utama dari sakit adalah ketergantungan dan berbagai tingkat inkapasitas individu untuk memuaskan kebutuhan manusianya. Menganggap bahwa sehat adalah kemandirian dan sakit adalah ketergantungan dapat dipandang sebagai simplifikasi. Yang keempat adalah keperawatan. Fungsi unik dari perawat adalah untuk membantu individu, baik apakah ia sakit atau sehat, dalam peran tambahan atau peran pendukung. Tujuan dari keperawatan adalah untuk membantu individu memperoleh kembali kemandirian segera mungkin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang teori keperawatan Virginia Henderson. Membantu individu yang sakit dan yang sehat dalam melaksanakan aktivitas memiliki kontribusi terdapat kesehatan dan penyembuhan, di mana individu tersebut akan mampu mengerjakannya tanpa bantuan. Bila ia memiliki kekuatan, kemampuan, dan pengetahuan yang dibutuhkan. Dan hal ini dilakukan dengan cara membantu mendapatkan kembali kemandiriannya secepat mungkin. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Menurut Virginia Henderson, bernapas secara normal, makan dan minum cukup,
alienasi, bergerak dan pertahankan posisi yang dikehendaki. Istirahat dan tidur, memiliki cara berpakaian, mempertahankan temperatur tubuh dalam rentang normal, menjaga tubuh tetap bersih dan rapi, menghindari bahaya dari lingkungan, berkomunikasi dengan orang lain, beribadah menurut keyakinan, bekerja yang menjanjikan prestasi, bermain, beradaptasi dalam berbagai bentuk relaksasi, dalam atau mengenali atau menguaskan rasa keinginan ketahuannya yang mengacu pada perkembangan dan kesehatan normal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Iksan. Baik, yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ke- Menurut Virginia Henderson diklasifikasikan menjadi 4 kategori. Yang pertama, biologis, poin 1 sampai 9. Yang kedua, psikologis, poin 10 sampai 14. Yang ketiga, spiritual, poin 11. Yang keempat, sosiologis, poin 12 dan 13. Hubungan perawat pasien. Perawat sebagai pengganti atau substitusi bagi pasien. Pada situasi pasien yang gawat, perawat berperan sebagai pengganti substitusi di dalam memenuhi kekurangan pasien akibat kekuatan fisik, kemampuan atau kemauan pasien yang berkurang. Di sini perawat berfungsi untuk melengkapi. Yang kedua, perawat sebagai penolong atau helper bagi pasien. Setelah kondisi gawat berlalu dan pasien berada pada fase pemulihan, perawat berperan sebagai penolong atau helper untuk menolong atau membantu pasien untuk mendapatkan kembali kemandiriannya. Kemandirian ini bersifat relatif. Yang ketiga, perawat sebagai mitra atau partner bagi pasien. Bagi mitra partner, perawat dan pasien bersama-sama merumuskan rencana perawatan bagi pasien. Meski diagnosis berbeda, tetapi pasien tetap memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Selanjutnya, asumsi-asumsi pada teori Virginia Anderson. Perawatan. Perawat mempunyai keunikan untuk membantu individu sehat atau sakit. Perawat dapat melakukan beberapa hal yang dapat membantu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan klien. Di antaranya, yang pertama, menciptakan rasa kekeluargaan dengan klien. Yang kedua, berusaha mengerti maksud klien. Yang ketiga, berusaha untuk selalu peka terhadap ekspresi nonverbal. Yang keempat, berusaha mendorong klien untuk mengekspresikan perasaannya. Yang kelima, berusaha mengenai dan menghargai klien. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.